Selamat datang calon perawat. Dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas topik penting dalam keperawatan, yaitu asuhan keperawatan pada klien dengan masalah gangguan tidur dan nyeri. Tidur dan manajemen nyeri adalah dua aspek kritis yang mempengaruhi proses penyembuhan dan kualitas hidup pasien. Sebagai perawat, Anda harus mampu mengidentifikasi, merumuskan diagnosis, dan memberikan intervensi yang tepat untuk masalah ini. Pada akhir video ini, Anda diharapkan mampu memahami konsep gangguan tidur dan nyeri, mengidentifikasi faktor penyebab, merumuskan diagnosis keperawatan, dan merencanakan intervensi yang efektif. Mari kita mulai. Pertama, mari kita pahami konsep tidur. Tidur adalah proses alami yang penting untuk pemulihan fisik dan mental. Tidur terdiri dari dua fase utama, yaitu REM atau Rapid Eye Movement dan non-REM. Fase REM berperan dalam pemulihan mental, sedangkan fase non-REM berperan dalam pemulihan fisik. Namun, tidur dapat terganggu oleh berbagai faktor, seperti lingkungan yang tidak nyaman, stres, kondisi medis, atau efek samping obat. Gangguan tidur dalam pasien yang umum meliputi insomnia, hiperinsomnia, sleep apnea, dan gangguan ritme sirkadian. Dampaknya bisa sangat serius, mulai dari kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga gangguan sistem imun. Selain tidur, kita juga akan membahas konsep nyeri. Nyeri adalah sensasi tidak nyaman yang bisa bersifat akut atau kronis. Nyeri akut biasanya terjadi dalam waktu singkat, seperti setelah operasi, sedangkan nyeri kronis berlangsung lebih lama seperti pada pasien artritis. Nyeri juga bisa diklasifikasikan menjadi nosiseptif atau akibat kerusakan jaringan, atau neuropatik atau akibat kerusakan saraf. Perlu diingat, gangguan tidur dan nyeri seringkali terkait. Nyeri dapat menyebabkan gangguan tidur dan sebaliknya, kurang tidur dapat memperburuk persepsi nyeri. Ini menciptakan siklus negatif yang perlu diatasi secara holistik. Langkah pertama dalam memberikan asuhan keperawatan adalah melakukan asesmen yang komprehensif. Untuk gangguan tidur, perawat perlu mengumpulkan data tentang pola tidur pasien, seperti durasi tidur, frekuensi terbangun, dan faktor yang mengganggu. Untuk nyeri, perawat perlu menanyakan lokasi, intensitas, dan karakteristik nyeri. Perawat juga dapat menggunakan alat asesmen seperti Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI untuk menilai kualitas tidur, dan Visual Analog Scale atau VAS atau Numeric Rating Scale atau NRS untuk mengukur intensitas nyeri. Observasi perilaku tidur dan ekspresi nyeri pasien juga sangat penting. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah merumuskan diagnosis keperawatan. Beberapa contoh diagnosis yang mungkin dirumuskan adalah gangguan pola tidur berhubungan dengan nyeri kronis, nyeri akut berhubungan dengan prosedur invasif, resiko gangguan tidur berhubungan dengan lingkungan yang tidak nyaman. Diagnosis ini harus sesuai dengan format NANDA atau SDKI yang terdiri dari masalah, etiologi, dan tanda atau gejala.
Intervensi keperawatan untuk gangguan tidur meliputi observasi, yaitu memantau pola tidur dan faktor yang mengganggu. Tindakan mandiri perawat meliputi menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, seperti mengatur suhu, pencahayaan, dan kebisingan. Menerapkan teknik relaksasi sebelum tidur seperti napas dalam atau meditasi. Mengajarkan kebiasaan tidur yang baik seperti menghindari kafein sebelum tidur. Edukasi dengan memberikan informasi tentang pentingnya tidur dan cara mengatasi gangguan tidur. Kolaborasi, merujuk ke spesialis tidur jika diperlukan. Untuk nyeri, intervensi keperawatan meliputi observasi dengan memantau intensitas dan lokasi nyeri. Tindakan mandiri perawat meliputi memberikan terapi non-farmakologis seperti kompres hangat atau dingin, teknik relaksasi, atau distraksi. Selain itu, perawat dapat mengajarkan teknik manajemen nyeri seperti latihan pernapasan atau visualisasi. Perawat dapat memberikan informasi tentang penyebab nyeri dan cara mengelolanya, serta bekerja sama dengan dokter untuk pemberian analgesik yang sesuai. Untuk memperdalam pemahaman Anda, mari kita lihat sebuah studi kasus. Seorang pasien dengan luka bakar bernama Nyonya A, seorang wanita berusia 35 tahun. Nyonya A mengalami luka bakar derajat 2 pada lengan dan dada akibat terkena air panas. Mari kita lihat bagaimana perawat melakukan pengkajian, merumuskan diagnosis keperawatan, dan merencanakan intervensi yang tepat. Setelah dilakukan pengkajian, ditemukan beberapa data penting. Nyonya A mengalami luka bakar derajat 2 pada 15% tubuhnya, terutama pada lengan kanan dan dada. Luka tersebut tampak kemerahan, melepuh, dan terasa sangat nyeri dengan skala nyeri 8 dari 10 berdasarkan visual analog scale. Nyonya A juga mengeluh sulit tidur karena nyeri yang terus-menerus dan merasa cemas tentang proses penyembuhan. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan tanda-tanda vital seperti tekanan darah 130/85 mm air reksa, nadi 92 kali per menit, suhu 37,8 derajat Celcius dan pernapasan 20 kali per menit. Terdapat lepuh berisi cairan, kulit sekitar luka tampak kemerahan dan bengkak. Nyonya A tampak cemas, gelisah, dan mengungkapkan kekhawatiran tentang bekas luka yang mungkin timbul. Riwayat kesehatan Nyonya A menunjukkan tidak ada penyakit kronis sebelumnya, namun ia memiliki kebiasaan tidur yang kurang baik sebelum kejadian, dan saat ini tidurnya semakin terganggu karena nyeri. Berdasarkan data yang terkumpul, perawat merumuskan 4 diagnosa keperawatan menurut standar diagnosis keperawatan Indonesia, yaitu gangguan integritas jaringan berhubungan dengan luka bakar, nyeri akut berhubungan dengan kerusakan jaringan sekunder akibat luka bakar, gangguan pola tidur berhubungan dengan nyeri dan kecemasan, ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan dan proses penyembuhan luka. Setiap diagnosa keperawatan memiliki tujuan dan kriteria hasil yang ingin dicapai. Misalnya, untuk gangguan integritas jaringan, tujuannya adalah memulihkan integritas kulit. Dengan kriteria hasilnya adalah luka bakar menunjukkan tanda-tanda penyembuhan dalam 1 minggu, seperti berkurangnya kemerahan dan bengkak. Untuk nyeri akut, tujuannya adalah mengurangi nyeri. Dengan kriteria hasilnya adalah skala pasien turun
untuk nyerinya menjadi 3 dari skala 10 dalam 3 hari. Untuk gangguan pola tidur, tujuannya adalah meningkatkan kualitas tidur. Dengan kriteria hasil, pasien mampu tidur 6-8 jam per hari dalam 1 minggu. Terakhir, untuk ansietas, tujuannya adalah mengurangi kecemasan. Dengan kriteria hasil adalah pasien tampak lebih tenang dan mampu mengungkapkan perasaannya secara verbal dalam 3 hari. Intervensi keperawatan yang direncanakan meliputi observasi, tindakan mandiri perawat, edukasi, dan kolaborasi. Untuk observasi, perawat dapat memantau tanda-tanda vital setiap 4 jam. Perawat juga mengamati kondisi luka bakar seperti kemerahan, bengkak, dan tanda infeksi, serta memantau intensitas nyeri dan pola tidur pasien. Tindakan mandiri yang dapat dilakukan oleh perawat dengan diagnosa gangguan integritas jaringan adalah dengan membersihkan luka dengan larutan steril, mengaplikasikan salep antibiotik dan perban steril, mengajarkan pasien untuk menghindari gesekan atau tekanan pada luka. Pada diagnosa nyeri akut, perawat dapat memberikan kompres dingin pada area luka untuk mengurangi nyeri, sambil mengajarkan teknik relaksasi napas dalam, serta mengatur posisi pasien agar nyaman. Pada diagnosa gangguan pola tidur, perawat harus menciptakan lingkungan tidur yang nyaman dengan cara mereduksi cahaya dan kebisingan, serta menerapkan teknik relaksasi sebelum tidur. Pada diagnosa ansietas, perawat dapat memberikan dukungan emosional dan pendampingan kepada pasien dan keluarga, serta dapat mengajarkan teknik manajemen stres pada pasien. Edukasi, perawat harus memberikan informasi tentang perawatan luka bakar di rumah, dengan mengajarkan pasien dan keluarga tentang tanda-tanda infeksi, serta memberikan edukasi tentang pentingnya nutrisi untuk penyembuhan luka. Perawat harus berkolaborasi dengan bekerja sama dengan dokter untuk pemberian analgesik dan antibiotik. Selain itu, perawat dapat merujuk pasien ke ahli gizi untuk menentukan diet tinggi protein dan vitamin C. Kolaborasi dengan psikologis juga diperlukan jika kecemasan pasien tidak terkendali. Setelah 3 hari, Nyonya A menunjukkan kemajuan yang signifikan. Skala nyerinya turun menjadi 3 dari 10, dan ia sudah bisa tidur 6 jam per hari. Luka bakar menunjukkan tanda-tanda penyembuhan, seperti berkurangnya kemerahan dan bengkak. Nyonya A juga tampak lebih tenang dan mampu mengungkapkan perasaannya secara verbal. Dalam 1 minggu, diharapkan luka bakar Nyonya A semakin membaik dan ia dapat kembali beraktivitas normal. Kasus Nyonya A mengajarkan kita betapa pentingnya peran perawat dalam merawat pasien luka bakar. Dengan pendekatan yang holistik, mulai dari manajemen nyeri, perawatan luka, hingga dukungan psikologis pasien, dapat mencapai pemulihan yang optimal. Sebagai rangkuman, dalam video ini kita telah membahas tentang konsep dasar gangguan tidur dan nyeri, langkah-langkah asesmen keperawatan, cara merumuskan diagnosis keperawatan, intervensi keperawatan yang dapat dilakukan. Ingat, sebagai perawat vokasi, kemampuan Anda untuk berpikir kritis dan bertindak praktikal sangat dibutuhkan dalam memberikan perawatan yang holistik. Jangan ragu untuk mengulang video ini untuk mencari sumber belajar tambahan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya, dan selamat belajar.